Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun saturaduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa ajmilu fi talab, khudhu ma halla wa da'u ma harama. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah bisa bangun lebih awal, salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan ini keberkahan awal dari perjalanan hidup kita. Selanjutnya selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita ingin mengucapkan bahwa di mana hari ini 5 Oktober adalah hari ulang tahun ABRI, dan kita berdoa dan berharap semoga peran ABRI itu untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia semakin mantap dan semakin kuat. Semoga Allah ridho kepada mereka dan mereka mencari ridho Allah, dan insya Allah bahagia di dunia dan Allah berikan kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, judul nasihat kita di subuh yang sangat mulia ini adalah etika dalam berusaha, etika di dalam bekerja. Bukankah setiap hari kita menuju ke tempat usaha kita menuju ke tempat kerja kita? Maka seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang baik senantiasa memperhatikan etika dan adab di dalam bekerja dan berusaha. Hadis yang kita bacakan tadi, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita ada 3 etika di mana seorang muslim, seorang mukmin di dalam bekerja atau menjalankan usahanya. Etika yang pertama kata Rasulullah adalah ittaqullah. Ini adalah landasan takwa. Hendaklah seorang mukmin, seorang muslim ketika dia bekerja memperhatikan landasan takwa ini. Apa ciri-ciri orang yang bekerja dan berusaha dengan landasan takwa? Ciri yang pertama adalah mendahulukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebelum keuntungan duniawi. Masya Allah, ini luar biasa. Sering kita melihat orang kalau berusaha itu pasti akan mengkalkulasi rugi labanya. Kalau harga yang aku beli 100, berarti aku harus mampu menjual lebih dari 100. 150 kah? 200 kah? Atau 300 dan seterusnya. Artinya apa? Tidak sedikit orang dalam berusaha dan bekerja lebih kepada prioritas. Kalau ini yang kujual, maka berapa untungnya? Kalau ini yang kujual, maka berapa yang akan kudapatkan lebihnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, orang yang bekerja dengan landasan takwa, keuntungan itu adalah nomor 2 atau nomor sekian. Tapi prinsip dia di dalam dia bekerja dan berusaha tersebut dengan landasan takwa ini adalah ketika aku bekerja, ketika aku melakukan kegiatan aku ini, pahala apa yang akan kudapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang Amirul Mukminin ketika suatu saat terjadi musim paceklik, maka dia mengirimkan puluhan bahan makanan, ya mungkin bahkan ratusan
Ya dulu mungkin belum ada mobil, ya pakai unta atau alat-alat angkut lainnya. Maka ketika barang-barang tersebut tiba di hadapan seorang pimpinan kepala suku lah kalau boleh disebutkan, ya, seorang pimpinan rakyat di situ, masyarakat di situ. Maka saat itu dia bertanya, berapa harga barang yang engkau berikan kepada kami yang sedang kelaparan ini, menghadapi musim paceklik ini, berapa harganya? Apakah harganya 1? Oh tidak. Tidak demikian harganya. Atau 2? Oh tidak. Atau 10? Oh tidak. Atau 20? Oh tidak. Singkatnya Amirul Mukminin tersebut mengatakan, sudah ada yang mampu membeli jauh daripada harga yang Anda tawarkan. Pada saat itu dia pun heran, siapakah yang sudah sanggup membeli dengan harga yang sangat tinggi seperti itu? Maka Amirul Mukminin ini pun menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali. Kenapa? Karena yang dia cari adalah keuntungan akhirat. Beginilah prinsip kita dalam bekerja. Anggaplah ketika kita bekerja tersebut menolong saudara kita. Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba ketika hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya yang lain. Menunjukkan sesuatu kepada si buta yang tidak bisa melihat, ada pahala surga. Membantu orang yang bisu, ada pahala surga. Membantu orang yang lemah, ada pahala surga. Jadi intinya, saat kita berusaha dan bekerja tersebut, maka anggaplah pekerjaan kita itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagian daripada membantu dalam kebaikan, menolong saudara-saudara kita, ingin melepaskan hajat atau ingin membantu hajat saudara-saudara kita. Ketika dia ingin membeli sesuatu, mencari sesuatu, maka kita bantu. Maka subhanallah, paling kurang 2 kita akan dapatkan. Pertama, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebelum bekerja berniat mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya keuntungan duniawi pun akan kita dapat. Itu ciri yang pertama orang yang bekerja atas landasan takwa. Ciri yang kedua adalah orang yang bekerja atas landasan takwa ini adalah lebih dahulu mentaati peraturan Allah sebelum mentaati peraturan manusia. Tidak sedikit orang dengan alasan bekerja nggak sempat sholat 5 waktu berjamaah. Bahkan hanya semayang haji dan semayang gitu. Memang pada pak kerjanya habis semayang gitu. Nah ini persoalan. Ya. Persoalan ini, nggak sempat baca Quran, nggak sempat menjenguk saudara-saudara kita, mandum hana sempat. Jadi 28 jam pada pengen bos tanya, ini bahaya sekali seperti ini. Padahal banyak sekali aturan-aturan Allah yang harus kita laksanakan. Menjaga hak kita kepada Allah, salat 5 waktu, menjaga keluarga-keluarga kita. Jadi ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Nah di sini juga penting bahwa bagaimana tempat kita bekerja tersebut ada aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini penting. Jadi terkadang dalam kehidupan kita justru yang terjadi sebaliknya. Justru kita takut peraturan manusia sehingga melanggar peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah Anda ketika Anda bekerja di sana ada peraturan, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di sana. Misalnya, wahai para pekerja, wahai para karyawan, salatlah Anda tepat pada waktunya. Sekarang toko mana coba masuk sekarang? Ada nggak ditulis salat tepat waktu? Jarang kita dapatkan. Ada nggak seorang pimpinan dengan sebuah kalimat yang dia keluarkan? Para karyawanku semua, berhubung waktu salat sudah masuk, ayo kita salat dulu. Jarang kita dengar. Padahal indah sekali. Berapa menit dia menghadap Allah? Hanya 5 menit, hanya 10 menit, nggak lebih dari itu. Paling banyak 15 menit. Ketika kita menjaga hak-hak Allah, ketika kita taat kepada Allah, justru tempat kerja kita lebih nyaman dan damai. Nah ini yang kedua, orang yang bekerja atas landasan takwa adalah lebih mentaati aturan Allah sebelum dia mentaati peraturan manusia. Alhamdulillah,
kalau peraturan manusia tersebut dibuat berdasarkan peraturan juklak dari Allah dan Rasul yang lebih indah lagi. Yang ketiga, sabar dan tawakal dalam kita berusaha. Tentunya saat kita bekerja ada jatuh bangunnya, ada musibah-musibah yang menimpa kita. Mungkin tabukan halal labu-labu, atau kita bekerja mungkin gajinya sedikit, ya. Atau kita bekerja mungkin kita merasa tidak nyaman tempat kerja kita, padahal nanti kerja lain yang kita kerja. Nah di sini butuh kesabaran, butuh kesabaran. Tidak sedikit kita melihat orang-orang yang bekerja dari orang yang sangat rendah modalnya, orang-orang yang bekerja hanya pengusaha kecil-kecilan, tapi karena kesabarannya akhirnya menjadi pengusaha terkenal, jadi orang yang sangat kaya raya karena kesabarannya. Kemudian tawakal. Bagaimana saat kita bekerja itu adalah kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar tempat kerja itu kita berkah, agar Allah merahmati dan menyayangi tempat kita bekerja. Berapapun hasilnya yang kita dapatkan, kita serahkan kepada Allah. Tidak ada rasa perasaan sakit hati, tidak ada persaingan tidak sehat. Tidak sedikit kita melihat saat mereka bekerja karena sakit hatinya, maka disihir tetangganya, dia khianati tempat-tempat usaha di sebelahnya. Ini tidak boleh. Allah sudah berikan jatah rezeki sesuai dengan yang berhak mereka terima masing-masing. Maka bersabarlah, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ciri orang bekerja atas landasan takwa adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Daud syukra. Ketika Allah menyuruh bekerja kepada keluarga Daud, bekerjalah engkau sebagai bentuk rasa syukur. Jadi ketahuilah, Anda bekerja, Anda bergerak, Anda berbuat, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di kesempatan subuh ini satu saja kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan landasan takwa dalam kita bekerja adalah mendahulukan pahala dari Allah sebelum keuntungan dunia, mentaati aturan Allah sebelum aturan manusia, sabar dan tawakal saat kita bekerja, kemudian kita bersyukur kepada Allah dalam proses kita bekerja. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.